Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, kabar baik di sini. Semoga teman-teman dimanapun berada juga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah teman-teman, sempat terpikir nggak sih oleh kita transaksi pengiriman barang dalam kegiatan ekspor impor dari satu negara ke negara yang lain? Kan di sini bisa dibilang barang-barang tersebut itu cukup besar ya, berat, dan kirimannya itu tidak hanya dalam sedikit jumlahnya, namun bisa sampai berkontainer-kontainer. Oh, bisa sih dari pihak eksportir di sini mengirimkan barangnya? Apakah benar kepastian pembayarannya nanti? Nah, begitu juga sama. Kok bisa sih dari pihak importir ini rela melakukan pembayarannya? Apakah benar nanti barangnya diterima? Nah, bagaimana sih sistem pembayaran dalam perdagangan internasional? Nah, itu semua akan kita bahas dalam video kali ini. Oh ya, sebelumnya nanti teman-teman bisa review terlebih dahulu ya video berikut ini. Oke, cek di. Perkenalkan, Pak Adam, pengusaha lokal dengan jaringan bisnis internasional. Pak Adam seringkali mendapatkan masalah kepercayaan dalam transaksi perdagangan internasional. Banyak penjual meminta barang dibayar secara tunai sebelum barang dikirimkan ke Pak Adam. Tapi tidak ada jaminan barang akan dikirim sesuai dengan kontrak yang disepakati. Nah, untuk memberikan solusi transaksi internasional yang aman dan nyaman, BCA hadir dengan fasilitas Letter of Credit. Letter of Credit adalah janji bayar dari bank pembuka kepada penjual atau eksportir sepanjang eksportir mampu menyerahkan dokumen sesuai dengan syarat dan kondisi Letter of Credit. Dalam mekanisme transaksi internasional dengan Letter of Credit, ada 4 pihak yang terlibat, yaitu Pak Adam sebagai importir, BCA sebagai bank importir yang mengeluarkan Letter of Credit, penjual atau eksportir, serta bank eksportir di negara yang sama. Pertama-tama, Pak Adam harus memiliki kontrak perdagangan dengan eksportir. Dari kontrak perdagangan tersebut, Pak Adam dapat mengajukan fasilitas pembukaan Letter of Credit kepada BCA sebagai bank importir. Jika pengajuan Pak Adam disetujui oleh BCA, maka BCA akan meneruskan Letter of Credit kepada bank eksportir sebagai janji atas jaminan pembayaran nantinya. Kemudian bank eksportir akan menginformasikan kepada penjual bahwa Letter of Credit dari BCA sudah diterima, sehingga penjual dapat mengirimkan barang ke Pak Adam dengan kepastian pembayaran. Selanjutnya, penjual akan mengirimkan dokumen pengiriman barang yang lengkap kepada bank eksportir. Dokumen-dokumen ini akan diteruskan BCA untuk dicek dan diverifikasi terlebih dahulu. Jika dokumen sudah sesuai dengan syarat dan kondisi Letter of Credit, maka BCA akan menginformasikan kepada Pak Adam terkait proses pembayaran. Kemudian Pak Adam akan melakukan pembayaran ke eksportir sesuai dengan syarat dan kondisi Letter of Credit. Setelah melakukan pembayaran, BCA akan mengirimkan dokumen pengiriman barang dari eksportir yang akan digunakan Pak Adam untuk mengambil barang di pelabuhan. Nah, teman-teman, gimana dari video sebelumnya? Udah ada gambaran kan bagaimana untuk proses pembayaran transaksi ekspor-impor antar satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, dari video sebelumnya tadi kita belajar ya teman-teman, awalnya bagaimana sih kok bisa muncul dari Letter of Credit. Di sini kan kita bisa lihat itu adanya tidak kepercayaan antara pihak pembeli ataupun pihak importir sama pihak eksportir ya di sini karena berbeda dari negara. Nah, jadi maka dari itu muncullah di sini itu fasilitas layanan ataupun fasilitas pembiayaan Letter of Credit dari perbankan ya. Nah, di sini itu untuk fasilitas layanannya tersebut itu umumnya saat ini itu seluruhnya menggunakan fasilitas online ya, jadi tidak menggunakan secara manual ya teman-teman. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Letter of Credit? Itu baik. Jadi di sini merupakan salah satu dari fasilitas layanan ataupun fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan, tidak hanya di konvensional maupun di syariah, juga memberikan pelayanan untuk transaksi pembayaran internasional, baik itu kegiatan ekspor ataupun kegiatan impor. Nah, jadi di sini itu tanpa perlu adanya, ibaratnya tuh barangnya diterima oleh pihak importir terlebih dahulu baru dibayar, tetapi nanti di sini dengan adanya Letter of Credit, pada saat barang tersebut dikirimkan, pihak dari eksportir di sini bisa langsung menerima pembayaran sehingga arus dari kegiatan transaksi ekspor impornya di sini bisa berjalan dengan lancar dan operasional usahanya juga bisa berjalan dengan lancar. Manfaat apa aja sih yang bisa diberikan dari adanya layanan Letter of Credit di sini? Baik, yang pertama di sini bisa memberikan kemudahan dari penyelesaian transaksi internasional ya teman-teman. Nah, sebagaimana yang kita tahu kan tadi sebelumnya juga di sini adanya
hambatan ya atau halangan antara pengiriman barang dari pihak eksportir ataupun pihak importir di sini dalam melakukan pengiriman barang. Iya, kalau misalkan nanti dikirimkan barang, barangnya tersebut nanti akan diterima oleh pihak importir. Bagaimana kalau misalkan dari pihak importir di sini itu dia tidak melakukan pengiriman barang? Nah, jadi nanti di sini itu proses penyelesaian transaksi dengan menggunakan layanan fasilitas dari letter of credit di sini bisa menjembatani antara pihak eksportir ataupun pihak importir. Nah, manfaat selanjutnya di sini bisa memberikan rasa keamanan ya bagi pihak-pihak yang terlibat, baik itu pihak eksportir ataupun pihak importir. Dari pihak eksportir di sini adanya kepastian untuk barang yang dikirimkan di sini dari pihak eksportir bisa mendapatkan pembayaran dari setiap barang yang dilakukan kegiatan ekspor. Nah, sedangkan dari pihak importir di sini adanya kepastian atau jaminan dari barang yang telah dikirimkan di sini akan diterima oleh pihak importir di suatu saat nanti. Adanya letter of credit di sini juga bisa mampu memberikan fasilitas monitor ya di sini dalam kegiatan transaksi perdagangan internasional. Hal ini bisa dilakukan dengan kita bisa melihat apakah barang-barang yang dikirimkan di sini telah sesuai dengan spesifikasi yang telah dituliskan di dalam letter of credit atau tidak. Nah, selanjutnya dalam kegiatan transaksi letter of credit, pihak apa saja sih yang terlibat dalam kegiatan transaksi tersebut? Baik, yang pertama di sini ada Afrikan ya teman-teman, atau yang biasa kita kenal itu sebagai pihak importir, yang dimana dia atau pihak tersebut ini yang melakukan pembukaan dari letter of credit untuk penyelesaian transaksi. Pihak selanjutnya yang terlibat dalam kegiatan transaksi letter of credit adalah pihak beneficiary, atau yang biasa kita kenal itu pihak eksportir ya, di mana pihak ini yang akan menerima dari pembayaran atas barang yang dikirimkan kepada pihak importir. Nah, untuk kepastian dari pembayaran tersebut, dari pihak importir akan melakukan pembukaan letter of credit. Pihak selanjutnya yang terlibat dalam letter of credit adalah issuing bank atau bank yang ditunjuk oleh pihak importir untuk melakukan proses penyelesaian transaksi dengan menggunakan letter of credit untuk transaksi perdagangan internasional. Selanjutnya, pihak yang terlibat adalah advising bank atau bank dari pihak eksportir yang akan melakukan bantuan kepada pihak eksportir untuk melakukan penyelesaian dari transaksi serta pembayaran kepada pihak eksportir atas barang yang telah dikirimkan. Pihak selanjutnya yang terlibat dalam transaksi letter of credit ada carrier atau biasanya kita kenal itu sebagai jasa pengiriman barang. Nah, di sini tugasnya itu akan melakukan pengiriman barang dari pihak eksportir dan akan diterima ke gudang dari pihak importir. Pihak selanjutnya yang terlibat dalam kegiatan transaksi dari letter of credit ada pihak bea cukai. Pihak bea cukai dari pihak importir ataupun pihak bea cukai dari negara eksportir. Nah, tugasnya ngapain sih dari pihak bea cukai di sini? Tugas dari pihak bea cukai adalah memastikan apakah barang yang telah dikirimkan telah sesuai dengan spesifikasi dan jumlah ataupun unit-unit barang yang dikirimkan di sini telah sesuai dengan data yang ada di dalam letter of credit dan surat dalam pengangkutan barang, serta begitu juga sama ya teman-teman untuk dari pihak bea cukai dari pihak importir juga nanti setelah barang diterima atau diterima di dalam daerah tersebut nanti akan dilakukan pengecekan kembali lagi apakah spesifikasi barang serta unit jumlahnya, warna, bentuk dan lain-lainnya di sini apakah telah sesuai dengan data yang ada di dalam letter of credit. Selanjutnya, pihak asuransi juga memiliki kaitan ya dalam transaksi perdagangan letter of credit. Tugasnya ngapain aja sih? Nah, untuk perusahaan asuransi di sini itu memberikan jaminan ya kepastian barangnya di sini sampai di tangan pembeli dengan aman ya. Nah, di sini kenapa bisa terlibat? Karena yang pastinya setiap pengiriman barang khususnya dalam ekspor impor di sini wajib dikenakan untuk asuransi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di dalam pengiriman barang dari pihak eksportir ke pihak importir. Pihak badan penilai juga terlibat ya dalam transaksi letter of credit, memiliki tugas untuk melakukan pengecekan barang yang dikirimkan ataupun barang yang diterima dalam kegiatan impor oleh pihak importir di sini apakah telah sesuai dengan invoice serta
bukti pengiriman barang. Nah, contohnya itu untuk badan penilai di Indonesia itu contohnya Sukovindo. Nah, teman-teman, layanan dari letter of credit di samping bisa memberikan kemudahan serta memberikan kepastian pembayaran dari pihak eksportir kepada pihak importir dengan dibantu oleh pihak perbankan, di sini juga selain itu letter of credit juga memiliki beberapa kelemahan-kelemahan ya teman-teman. Tentunya dari setiap hal itu tidak hanya memiliki kelebihan namun juga memiliki kelemahan. Nah, barang yang dikirimkan bisa saja tidak sesuai dengan spesifikasi dari persyaratan pengiriman barang. Nah, misalkan barang yang dikirimkan berbentuk lingkaran berwarna hitam. Nah, bisa jadi aja pada saat pengiriman di sini sedikit mengalami kecacatan. Mungkin bisa jadi masih tetap berwarna hitam. Beberapa unit barang dari keseluruhan barang yang dikirimkan mungkin bisa jadi saja pada saat pengiriman di sini berubah bentuk. Hal ini dikarenakan ya pada saat pengiriman kan jumlah yang dikirimkan kuantitasnya itu tidak dalam jumlah sedikit ya teman-teman. Proses penyelesaian transaksi pengiriman ekspor impor dengan menggunakan letter of credit di sini memerlukan banyak waktu ya. Hal ini disebabkan bisa jadi dari saat proses pembukaan letter of credit, pada saat barang tersebut dikirim, dan pada saat barang tersebut diterima. Sebelum diterima, di sini dari pihak eksportir pun juga membutuhkan berkas-berkas atau dokumen untuk kelengkapan untuk proses pencairan dan di sini dan baru nanti barang tersebut bisa diterima oleh pihak konsumen. Pembukaan letter oleh pihak importir juga tentunya di sini akan dikenakan biaya tambahan ya atas layanan dari letter of credit, sehingga di sini bisa dibilang sedikit akan membebani oleh pihak importir ya, dikarenakan dari pembukaan letter of credit di sini demi mendapatkan jaminan kepastian barang dan pembayaran untuk pihak eksportir. Baik teman-teman, untuk transaksi perdagangan luar negeri dengan menggunakan letter of credit di sini terdiri menjadi beberapa jenis ya untuk letter of creditnya. Nah, yang pertama di sini ada revocable letter of credit. Nah, apa sih yang dimaksud dengan revocable letter of credit? Jadi baik seperti ini ya teman-teman. Nah, revocable letter of credit merupakan salah satu dari jenis letter of credit yang diterbitkan oleh issuing bank atau dari pihak importir yang meminta tolong bank penerbit untuk melakukan pembukaan letter of credit. Nah, untuk jenis revocable letter of credit, di sini letter of credit ini dapat diubah ya untuk data-data yang ada di dalam letter of credit dan bisa dilakukan untuk pembatalan. Selanjutnya ada irrevocable letter of credit. Nah, kalau irrevocable letter of credit di sini kebalikannya teman-teman dengan tadi yang sebelumnya revocable letter of credit. Kalau untuk yang irrevocable letter of credit di sini letter of credit yang diterbitkan oleh bank penerbit di sini. Namun letter of credit yang sudah diterbitkan itu tidak bisa diubah baik itu bank penerbit ataupun bank nanti yang penerimanya. Selanjutnya ada lagi jenis side letter of credit. Bisa dibilang jenis letter of credit ini apabila setelah letter of credit dibuka oleh pihak importir dengan bantuan bank setempat di sini langsung ketika saat itu juga letter of credit di bank tujuan bisa langsung untuk dicairkan untuk pembayarannya. Nah, namun di sini harus dilengkapi terlebih dahulu dokumen-dokumen untuk pengiriman barangnya. Selanjutnya ada lagi juga jenis realistic letter of credit. Nah, apa sih kalau untuk yang realistic letter of credit di sini? Jadi letter of credit ini diterbitkan oleh bank importir untuk melakukan pembayaran kepada dibuka, lalu nanti kan dilakukan pembayaran kepada bank dari pihak eksportir. Nanti eksportir akan menerima dana. Nah, namun di sini hanya bisa penarikannya tersebut dibatasi melalui bank yang sudah tercantumkan pada letter of credit tersebut dibuat, serta di sini bisa dibilang cabangnya juga harus sama kayak gitu. Nah, namun kalau misalkan berbeda di sini tidak akan bisa dicairkan untuk letter of credit tersebut. Nah, selanjutnya ada unrestricted letter of credit. Nah, kalau untuk yang letter of credit jenis ini itu membebaskan untuk seluruh letter of credit yang didapatkan untuk bisa dicairkan, namun di sini dilengkapi terlebih dahulu dengan dokumen-dokumen persyaratan tertentu, dan ini bisa dilakukan pencairan di seluruh bank yang ada di wilayah pihak eksportir tersebut. Apabila misalkan sebagai contoh pihak eksportirnya dari negara Jepang, nah
bank-bank yang ada di wilayah negara Jepang itu bisa melakukan pencairan dari letter of credit yang telah diterbitkan tersebut. Nah, jenis selanjutnya dari letter of credit ada red clauses letter of credit. Nah, apa sih red clauses letter of credit? Baik, red clauses letter of credit di sini merupakan salah satu jenis letter of credit yang ditulisnya dengan menggunakan tinta merah. Dimana apa sih maksudnya di sini? Nah, jadi baik seperti ini ya teman-teman. Bank penerbit yang ditunjuk oleh pihak importir untuk melakukan pengiriman dana kepada bank penerima di sini, bank penerima dapat memberikan terlebih dahulu uang muka kepada pihak beneficiary atau pihak dari eksportir untuk mencairkan sedikit dana, dan di sini sedikit dana tersebut bisa digunakan untuk eksportir untuk melakukan kegiatan produksi. Jadi di sini hanya bisa dicairkan sebagian terlebih dahulu dari total keseluruhan dana yang ada di dalam letter of credit. Apabila sudah terpenuhi semua barang-barang yang tersebut dikirim, nah baru akan dibayarkan sisanya. Nah, tadi ada jenis red clauses letter of credit ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada lagi juga green ink letter of credit. Nah, apa sih maksudnya kalau yang green ink letter of credit di sini? Baik, jadi letter of credit ini memberikan syarat kepada pihak eksportir apabila untuk melakukan pencairan dana boleh atau dapat melakukan pencairan dana, namun bisa memberikan bukti penyimpanan barang yang sudah ada di warehouse atau di gudang dari pihak produsen atau pihak eksportir. Namun di sini apabila sudah memiliki surat tanda bukti tersebut, namun apabila pihak eksportir belum melakukan pengiriman, masih bisa untuk dilakukan pencairan atas dana yang ada di dalam letter of credit. Selanjutnya ada transferable letter of credit. Nah, jadi apa sih yang maksud dengan transferable letter of credit? Jadi di sini merupakan letter of credit yang dikeluarkan, digunakan untuk pembayaran kepada pihak eksportir atau pihak beneficiary. Nah, apabila nanti misalkan dari pihak beneficiary atau pihak eksportir di sini tidak ingin melakukan pencairan dari letter of credit tersebut, letter of credit tersebut itu bisa dijadikan sebagai jaminan atau agunan apabila dari pihak eksportir tersebut ingin digunakan untuk kegiatan untuk membeli bahan baku. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Misalkan ada Andi tinggal di wilayah Indonesia. Nah, Andi ingin melakukan ekspor minyak kayak gitu ya, dari minyak sawit dari Malaysia misalkan. Nah, terus habis itu di sini misalkan dari Malaysia ada pihak eksportir bernama Anissa. Nah, setelah Andi membuka letter of credit dari Jakarta, nah terus habis itu salinan letter of credit tersebut akan dikirimkan kepada bank yang ada di Malaysia. Nah, setelah nanti salinan dari letter of credit tersebut diterima oleh Bank of Malaysia, diinformasikan kepada Anissa untuk melengkapi dokumen-dokumen dari kegiatan ekspor impornya tersebut dan melakukan pengiriman barang kepada Andi yang berada di Jakarta. Nah, setelah selang beberapa waktu barang tersebut sudah dikirimkan dan resi dari pengiriman barang sudah didapatkan oleh Anissa untuk diklaim kepada bank. Nah, namun Anissa tidak ingin melakukan pencairan dari letter of credit tersebut. Anissa bisa menginformasikan kepada pihak bank menandakan bahwa letter of credit yang Anissa dapatkan di sini tidak akan lakukan pencairan. Nah, namun Anissa ingin menggunakan dana dari letter of creditnya tersebut untuk melakukan pembelian bahan baku dari minyak misalkan dari wilayah negara China kayak gitu. Nah, misalkan ada lagi dari negara China, misalkan ada Wildan. Nah, misalkan di sini ada tadi Mbak Anissa membeli kembali lagi minyak dari Wildan dengan harga yang lebih murah. Jadi bisa dibilang Anissa di sini itu sebagai distributor ya teman-teman, dan ibaratnya Anissa bisa membeli kembali lagi bahan baku atau membeli lagi bahan untuk produksi yang lain lagi dengan menggunakan letter of creditnya yang tersebut yang didapatkan dari Andi tadi yang dari Jakarta, namun Mbak Anissa tidak melakukan pencairan dari letter of creditnya tersebut, dan Mbak Anissa bisa menggunakan dana letter of creditnya tersebut itu untuk melakukan pembelian bahan produksi kembali lagi dari wilayah negara yang lainnya. Selanjutnya ada
Ada jenis dari non-transferable letter of credit. Nah, bedanya kalau yang non-transferable letter of credit ini kebalikannya ya dengan letter of credit sebelumnya. Kalau letter of credit ini itu tidak bisa dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lain. Jadi, apabila letter of credit tersebut sudah diterbitkan oleh bank penerbit dari pihak importir, ditujukan kepada Mbak Anissa sebagai contohnya tadi, ya sudah, berarti Mbak Anissa yang hanya bisa melakukan pencairan letter of credit tersebut, dan setelah dokumen-dokumen dilengkapi, dana baru akan bisa diterima oleh Mbak Anissa. Nah, namun di sini apabila Mbak Anissa tidak berniat untuk mencairkan letter of credit tersebut, ya mau tidak mau letter of credit tersebut di sini akan tetap dicairkan untuk jenis yang non-transferable letter of credit. Selanjutnya ada lagi jenis revolving letter of credit. Untuk jenis letter of credit ini hampir sama ya teman-teman dengan transferable letter of credit. Jadi di sini letter of creditnya ini bisa digunakan untuk beberapa kali dari nilai nominal transaksinya tersebut. Selanjutnya ada lagi jenis dari standby letter of credit. Nah, untuk jenis standby letter of credit bisa dibilang di sini letter of credit yang dibuka oleh pihak importir kepada bank penerbit di sini ditujukan untuk jaga-jaga ya teman-teman, bisa dibilang nanti apabila dari pihak pihak importir ingin melakukan impor dari pihak eksportir dari wilayah negara lain, di sini saat ini masih belum menentukan kira-kira berapa jumlah kuantitas yang akan dilakukan kegiatan impor. Nah, namun di sini dari pihak importir itu sudah melakukan kegiatan kerjasama kepada pihak eksportir. Nah, namun di sini belum menentukan jumlah nominalnya atau jumlah kuantitas barang yang akan dilakukan kegiatan impor di sini itu jumlahnya berapa. Nah, namun di sini sudah dilakukan kerjasama. Nah, dari kegiatan kerjasama tersebut itu diminta untuk membuka letter of credit. Nah, jadi di sini itu standby letter of credit itu letter of credit yang sudah dibuka. Nah, namun di sini belum ditentukan tujuan dari penggunaan letter of credit tersebut itu untuk pembayaran transaksi apa. Nah, selanjutnya ada strike letter of credit. Nah, bisa dibilang strike letter of credit ini hampir sama ya seperti letter of credit umumnya. Jadi, pihak importir membuka letter of credit dari bank penerbit, lalu nanti bank penerbit akan menginformasikan kepada bank penerima. Setelah nanti diinformasikan pada bank penerima akan meneruskan kepada pihak eksportir. Nah, setelah itu pihak eksportir akan melengkapi dokumen-dokumen dan melakukan pengiriman barang, serta nanti akan menerima resi pengiriman barang. Resi pengiriman barang serta dokumen-dokumen kelengkapan lainnya diinformasikan kepada pihak bank. Nah, apabila nanti data dari dokumen-dokumen tersebut sudah lengkap, nah baru nanti dana tersebut akan dicairkan kepada pihak eksportir. Nah, selanjutnya ada lagi jenis dari back-to-back letter of credit. Nah, jadi bisa dibilang letter of credit ini diterbitkan oleh pihak bank penerbit atas permintaan dari pihak importir ditujukan untuk melakukan pembayaran. Nah, namun pembayarannya di sini tidak diberikan kepada pihak eksportir pertama. Sebagai contoh, misalkan saya langsung ambil contoh aja seperti ini ya teman-teman. Misalkan ya, Mas Fajar tinggal di Semarang. Nah, terus kebetulan di sini Mas Fajar itu merupakan salah satu dari pihak importir barang-barang elektronik. Misalkan Mas Fajar kebetulan, saya ambil contoh ya, misalkan di sini Mas Fajar importir barang elektronik, misalkan kulkas Samsung kayak gitu. Nah, kebetulan misalkan Samsung ini memiliki cabang produksi misalkan di negara Thailand. Nah, Samsung membuka cabang produksi di negara Thailand, terus kebetulan Mas Fajar di sini membeli barang elektronik tersebut kepada Samsung yang ada di Thailand. Nah, namun nanti di sini di dalam letter of creditnya tersebut, di sini data yang akan dituliskan untuk dari beneficiary atau pihak eksportirnya di sini bukan ditujukan kepada Samsung yang berada di Thailand. Misalkan induknya Samsung itu berada di wilayah Korea. Nah, berarti nanti di sini data yang ada di dalam letter of credit di sini itu beneficiary atau pihak eksportirnya di sini itu Samsung yang berada di negara Korea. Nah, namun di sini pengiriman barangnya tetap akan dilakukan pengiriman melalui cabang Samsung yang ada di negara Thailand. Misalkan contohnya seperti itu tadi teman-teman. Selanjutnya ada lagi clean letter of credit. Nah, bisa dibilang jenis letter of credit ini itu tidak memerlukan dokumen-dokumen ya untuk proses pencairan dari letter of credit, namun membutuhkan beberapa dokumen saja. Nah, salah satu atau beberapa dokumen yang dibutuhkan itu seperti kwitansi pengiriman barang atau resi pengiriman barang, serta di sini itu lampiran mutasi dari rekening yang dimiliki pihak eksportir.
Nah, selanjutnya dokumen-dokumen apa saja sih yang harus dilengkapi bagi pihak eksportir untuk mencairkan letter of credit yang telah diterimanya? Baik, yang pertama di sini ada bill of lading ya teman-teman. Jadi bisa dibilang di sini itu seperti sama aja ya teman-teman kayak resi pengiriman barang. Nah, umumnya nanti di sini itu kalau sudah ada resi pengiriman barang, nanti harus ada tercantum di dalam resinya tersebut itu ada shipping on board, atau bisa dibilang di sini itu barang itu sudah dalam pengiriman ke pihak pembeli. Jadi nanti di sini itu bank hanya akan mencairkan letter of credit yang diterima dari pihak importir yang diwakilkan dari bank pengirim dan diterima salinannya kepada bank penerima, dan setelah diinformasikan dan pihak eksportir melengkapi dokumen-dokumennya tersebut, apabila di dalam dokumen tersebut khususnya di bill of lading sudah ada tulisan shipping on board atau di dalam barang yang pesanan barang tersebut sudah dalam pengiriman, maka bank akan mencairkan bank akan mencairkan dari dokumen letter of credit tersebut. Selanjutnya dokumen yang harus dilengkapi oleh pihak eksportir bagi pihak eksportir yang akan melakukan pencairan dari letter of credit adalah draft atau wesel. Bisa dibilang di sini hampir sama ya teman-teman, seperti cek ataupun bilet giro. Selanjutnya, dokumen lainnya yang harus dilengkapi oleh pihak eksportir untuk melakukan pencairan dari letter of credit yang telah diterimanya ada faktur ya teman-teman. Bisa dibilang di sini faktur yang berisikan bahwa list barang yang akan dilakukan pembelian oleh pihak pembeli yang saat ini sedang dikirimkan oleh pihak produsen, yang mana di dalam faktur tersebut berisikan rincian dari harga-harga barang yang telah dilakukan produksi oleh pihak penjual. Selanjutnya di sini ada lagi resi pembayaran dari asuransi. Nah, ini juga harus dilengkapi ya oleh pihak eksportir untuk melakukan klaim pencairan dari letter of credit yang telah diterima. Jadi nanti di sini sudah menginformasikan atau mengindikasikan bahwa barang yang dikirimkan di sini sudah dijaminkan oleh asuransi. Apabila nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di dalam pengiriman, maka di sini masih akan bisa ditanggung oleh pihak asuransi. Jadi nanti kalau misalkan terjadi tenggelam di tengah jalan atau kebakaran di tengah perjalanan, di sini tuh pihak pembeli juga tidak rugi-rugi banget. Jadi apabila mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya seperti tadi, di sini bisa melakukan klaim dari pihak asuransi agar bisa digantikan dari barang-barang yang telah dikirimkannya tersebut. Selanjutnya, dokumen yang harus dilengkapi ada packaging list, atau bisa dibilang di sini list-list barang apa-apa saja yang sedang dilakukan pengiriman atau shipping on board tersebut akan dicantumkan seluruhnya di dalam list atau packing list unit barang beserta jenis barang-barangnya per masing-masing jenis barang tersebut. Sebagai contoh, misalkan di sini mengirimkan barang dari Cirebon dikirimkan melalui Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta, misalkan Mas Alif mengirimkan barang untuk ekspor ke negara Jepang. Misalkan di sini mengirimkan kursi kayu jati. Nanti di situ unitnya ada kursi kayu jati sebanyak berapa unit, terus habis itu nanti ada jenis-jenis lainnya, misalkan kursi kayu mahoni nanti ada berapa unit. Nah, itu bakalan seluruhnya tercantum di dalam packaging list. Nah, selanjutnya juga ada lagi juga certificate of origin, yang mana bisa dibilang di sini berisikan bahwa barang-barang tersebut itu asal dari mana barang tersebut dikirimkan. Sebagai contoh kayak tadi kan Mas Alif mengirimkan ekspor barang di kayu jati kayak gitu dalam bentuk kursi yang akan dikirimkan ke negara Jepang. Nah, di dalamnya tersebut juga tercantumkan certificate of origin yang berisikan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang ekspor yang berasal dari negara Indonesia. Selanjutnya ada lagi juga Certificate of Inspection. Nah, bisa dibilang di sini itu sertifikat ini bisa dibilang dikeluarkan oleh surveyor atau penilai barang atau pemeriksa barang yang independen ya, sebagai contoh kayak Sukovindo, yang mana dari Certificate of Inspection tersebut berisikan bahwa list berupa kualitas, kuantitas barang, ukuran beratnya barang tersebut, keadaan barangnya tersebut bagaimana, apakah berbentuknya misalkan lonjong atau berwarnanya putih atau kuning atau hitam atau apa kan kayak gitu. Itu nanti bakalan ditulis semuanya, berapa jumlah
per piecesnya atau persatuannya, atau bagaimana jenis pengepakannya, apakah ukuran bal atau misalkan bal itu dalam bentuk kain, kayak misalkan bentuk pengiriman dalam bentuk kain, apakah dalam bentuk bal ataukah dalam bentuk kodi atau dalam bentuk apa, itu bakalan di list semuanya di dalam Certificate of Infection. Selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana alur dari transaksi letter of credit sebagaimana yang sempat kita jelasin ya pada menit-menit sebelumnya. Di sini bisa dibilang untuk alur pertama dari bank pihak pembeli, atau bisa dibilang di sini dari pihak pembeli di sini itu menginformasikan atau menginstruksikan kepada bank untuk melakukan pembukaan letter of credit. Nah, setelah dilakukan pembukaan oleh letter of credit tersebut dari pihak bank pembeli akan menginformasikan kepada pihak seller, bisa dibilang di sini kepada pihak eksportir, bahwa telah terjadi pembukaan letter of credit dari pihak pembeli atas nama A. Misalkan sebagai contoh atas nama Mas Alip ya, kayak gitu sebagai contoh. Tadi kan Mas Alip melakukan kegiatan, maksudnya Mas Alip tadi melakukan kegiatan ekspor barang dan pihak importirnya dari negara Jepang, misalkan Mbak Risma kayak gitu. Nah, berarti di sini Mbak Risma menghubungi pihak bank dari Mbak Risma, terus Mbak Risma di sini menginformasikan kepada Mas Alip bahwa di sini telah terjadi pembukaan letter of credit dari Bank Jepang. Saya ambil misalkan sebagai contoh Bank of Tokyo ya, misalkan seperti itu. Nah, di tahap selanjutnya di sini bisa dibilang nanti dari pihak eksportir melengkapi atau menyediakan barang-barangnya tersebut atau melakukan kegiatan produksi dari barang-barang tersebut. Setelah barang-barangnya tersebut tersedia atau terproduksi, barang-barang tersebut akan disimpan terlebih dahulu di dalam warehouse atau di dalam gudang. Setelah barang-barang tersebut lengkap dan setelah dinyatakan baik, kondisinya layak, baru barang-barang tersebut akan dilakukan pengiriman kepada pihak kurir atau jasa ekspedisi pengiriman barang. Setelah pihak eksportir atau bisa dibilang di sini pihak seller atau pihak eksportir atau Mbak Risma setelah melakukan pengiriman barang, maksudnya setelah Mas Alip melakukan pengiriman barang, terus habis itu di sini Mas Alip mendatangi pihak bank ya, atau bisa dibilang sebagai contoh misalkan Mas Alip mendatangi pihak bank, misalkan di Indonesia Bank Mandiri ya, kayak gitu, yang melakukan kegiatan transaksi perdagangan ekspor impor yang melalui letter of credit. Nah, terus habis itu Mas Alip datang ke bank menginformasikan bahwa barang telah dikirimkan serta melengkapi semua dokumen-dokumen kelengkapan untuk pencairan letter of credit. Salah satunya paling penting itu ya tadi ya teman-teman, di sini ada bill of lading yang berisikan di dalamnya bahwa barang-barang tersebut sudah dikirimkan ke negara tujuan yang berstatus tulisannya shipping on board. Setelah nanti barangnya, salinan dari shipping on board atau bill of lading-nya tersebut diterima oleh bank, salinan tersebut serta kelengkapan-kelengkapan lainnya di sini dari pihak Bank Mandiri yang ada di Cirebon menginformasikan kembali lagi kepada Bank of Tokyo yang ada di Jepang bahwa di sini dokumen-dokumen kelengkapan pengiriman barang serta list data-data kelengkapan barang di sini sudah diterima oleh Bank Mandiri yang ada di cabang Cirebon. Nah, setelah Bank of Tokyo menerima data tersebut, Bank of Tokyo menginformasikan kembali lagi kepada pihak pembeli, atau bisa dibilang di sini Mbak Risma ya yang berada di Tokyo, bahwa barang-barang tersebut sudah dilakukan pengiriman dan dokumen-dokumen kelengkapan dari transaksi kegiatan ekspor impor tersebut telah dilengkapi oleh Mas Alip yang berada di Jakarta. Tahap selanjutnya, bank dari pihak pembeli menginformasikan kembali lagi kepada bank pihak penjual di sini bahwa data-data tersebut sudah diinformasikan kepada pihak pembeli. Setelah diinformasikan kepada pihak pembeli, terus habis itu di sini dari pihak bank dari pihak penjual akan langsung melakukan pencairan dana tersebut apabila tidak terjadi kendala atau hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah dilakukan pencairan, maka nanti di sini bank dari pihak pembeli akan menginformasikan bahwa barang tersebut sudah dikirimkan dan saat ini status lokasinya apakah sudah ada di pelabuhan yang ada di Tokyo atau tidak, kayak gitu. Misalkan sudah nyampe di pelabuhan Tokyo, bank dari pihak pembeli akan menginformasikan kembali lagi kepada pihak penjual. Kepada pihak maksudnya kepada pihak pembeli.
Selanjutnya, pihak pembeli menginformasikan kembali lagi datang kepada pihak jasa ekspedisi apakah benar barang yang dikirimkan tersebut dari Jakarta menuju Tokyo di sini apakah sudah sampai atau belum. Apabila benar sudah sampai, maka nanti pihak jasa ekspedisi atau kurir akan menginformasikan kembali lagi barang tersebut sudah bisa dilakukan pengambilan oleh perusahaan dari pihak pembeli, atau bisa dibilang di sini sebagai contoh tadi Mbak Risma yang berada di wilayah Tokyo. Oke teman-teman, seperti itu tadi ya untuk alur dari mekanisme transaksi pembayaran letter of credit. Bisa dibilang di sini untuk transaksi pembayaran yang ada di luar negeri untuk keamanan dari dua belah pihak. Oke teman-teman, bisa diambil kesimpulan ya dari seluruhnya di sini. Letter of credit itu di awalnya muncul itu dikarenakan adanya tidak kepercayaan ya, baik itu dari pihak pembeli ataupun pihak penjual. Nah, maka dari itu di sini bank menjembatani antara pihak pembeli dan pihak penjual, atau bisa dibilang di sini dari pihak eksportir sama pihak importir. Nah, dari pihak tersebut bank terlibat untuk menjembatani kedua belah pihak dan memberikan rasa keamanan untuk transaksi perdagangan internasional. Nah, maka dari itu bank meluncurkan fasilitas layanan berupa letter of credit. Nah, bisa dibilang di sini untuk umumnya pada saat ini itu transaksi perdagangan dengan letter of credit di sini tidak dilakukan secara manual ya teman-teman, semuanya seluruhnya itu menggunakan fasilitas transaksinya menggunakan online, seluruhnya diinput ke dalam sistem dan seluruhnya nanti akan dilacak di dalam sistem. Dan tadi juga kita sempat menjelaskan ya sekelumit mengenai alur dari transaksi perdagangan letter of credit. Bisa dibilang di sini pihak pembeli atau pihak dari importir akan melakukan pembukaan letter of credit melalui bank yang ditunjuk. Nah, lalu nanti bank yang ditunjuk akan menginformasikan kepada pihak seller bahwa di sini akan telah dibukanya letter of credit untuk transaksi atas nama, misalkan sebagai contoh tadi Mbak Risma dari wilayah Tokyo menginformasikan kepada pihak seller yang ada di Jakarta bahwa di sini telah dibukakan letter of credit ya, yang ditujukan kepada Mas Alip sebagai contohnya seperti itu tadi. Nah, setelah itu Mas Alip melengkapi atau memenuhi semua kelengkapan barang-barangnya tersebut, melakukan produksi barang. Setelah melakukan produksi barang, Mas Alip melengkapi semua dokumen-dokumennya, melakukan pengiriman barang. Setelah dokumen-dokumennya dilengkapi, Mas Alip mendatangi pihak bank. Kebetulan di sini di dalam letter of creditnya ditujukan kepada Bank Mandiri cabang Jakarta, misalkan seperti itu. Nah, terus habis itu Mas Alip mendatangi Bank Mandiri yang ada di cabang Jakarta menginformasikan bahwa adanya pembukaan letter of credit dari Bank of Tokyo yang ditujukan kepada Mas Alip, dan Mas Alip menyerahkan semua dokumen-dokumen tersebut. Bank dari Tokyo menginformasikan kepada bank yang ada di maksudnya Bank Mandiri yang ada di Jakarta menginformasikan kepada bank yang ada di Tokyo bahwa di sini Mas Alip telah melengkapi dokumen, dan di sini dari bank yang ada di Tokyo menginformasikan kepada pihak pembeli bahwa di sini barang sudah dilakukan pengiriman dan saat ini sedang dalam shipping on board atau sedang dalam pengiriman. Nah, terus habis itu di sini setelah dilakukan pengiriman, terus habis itu setelah diinformasikan, Bank of Tokyo menginformasikan kembali lagi kepada bank pihak pembeli sebagaimana contohnya tadi di sini bank dari Bank Mandiri yang ada di cabang Jakarta. Bank Mandiri cabang Jakarta setelah diinformasikan oleh Bank of Tokyo, maka Bank Mandiri cabang Jakarta mencairkan dana yang telah dilakukan pengiriman barang kegiatan ekspor impor yang dilakukan oleh Mas Alif yang tadi dari Jakarta dikirimkan ekspor impornya ke tujuan negara Jepang. Nah, setelah dicairkan oleh Mas Alif, terus habis itu di sini dari pihak pembeli sebagaimana contohnya tadi Mbak Risma yang berada di Tokyo, segera Mbak Risma akan mendatangi pihak kurir jasa ekspedisi pengiriman. Nah, setelah diinformasikan apabila benar barang tersebut sudah dilakukan pengiriman, maka nanti di sini pihak kurir pengiriman akan menginformasikan bahwa barang tersebut sudah tiba dan bisa diambil dan segera digudangkan ke gudang yang ada di perusahaannya Mbak Risma. Nah, untuk kelengkapan dari dokumen-dokumennya tadi beberapa contoh-contohnya kita juga sempat kita bahas ya teman-teman, untuk bagi pihak penjual di sini atau pihak eksportir untuk melengkapi dokumen-dokumen pencairan dari letter of credit. Yang pertama di sini ada bill of lading ya, atau bisa dibilang kayak resi pengiriman barang. Terus habis itu apabila ada draft, contohnya kayak cek ataupun bilet giro. Terus habis itu ada faktur dari barang yang diproduksi oleh dari pihak eksportir, sebagaimana contohnya ini tadi di sini Mas Alip ya yang ada di
Cirebon melakukan pengiriman melalui Pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta. Nah, terus habis itu adanya resi asuransi pengiriman barang, terus habis itu adanya list mengenai barang-barang apa-apa saja yang dikirimkan, terus habis itu ada Certificate of Origin yang dikeluarkan oleh pemerintah, sama Certificate of Inspection. Oke teman-teman semuanya, demikian ya konten perkuliahan kita kali ini. Semoga konten kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat beraktivitas kembali. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.